Tiga buku yang telah berhasil mengubah hidup saya. Apa saja itu? Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Nah, video kali ini akan membahas tentang tiga buku yang telah mengubah hidup saya. Kenapa saya menyebutnya buku yang mengubah hidup? Karena dari membaca buku inilah saya merasakan ada perubahan yang totally different ya. Ada sesuatu yang berbeda yang kemudian terjadi ketika saya selesai membaca buku ini. Nah, kenapa buku ini mengubah hidup saya? Karena sama mungkin ya, hampir seperti kebanyakan orang. Saya hidup dengan pola hidup yang biasa-biasa saja, kehidupan yang biasa-biasa saja, dan karena lahir dari keluarga yang sederhana, yang ya mau dibilang kaya juga bukan kaya, bilang miskin juga ya tidak miskin-miskin amat, tapi saya merasakan bahwa dari membaca buku-buku ini, saya bisa meningkatkan kualitas kehidupan saya. Saya bisa kemudian, alhamdulillah hari ini kemudian punya bisnis, kemudian punya income, bisa mewujudkan berbagai macam dream, dan itulah yang saya syukuri saya peroleh sejak membaca buku ini. Oke, kita langsung saja bahas apa tiga buku yang telah mengubah hidup saya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah buku Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Nah, apa yang mengubah diri saya dari buku ini? Ketika membaca buku ini, saya disadarkan dengan sesuatu yang selama ini saya anggap hal yang sepele, yaitu tentang potensi diri, tentang kekuatan yang ada di dalam diri. Kebanyakan orang meyakini bahwa sukses itu sangat ditentukan oleh ya, apakah kamu itu terlahir dari keluarga kaya atau tidak, atau seperti apa tingkat pendidikan kamu. Nah, di dalam buku ini kita dijelaskan bahwa sebenarnya nasib seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Ada kekuatan di dalam diri yang kemudian bisa menjadi penentu apakah seorang akan berhasil atau tidak. Dan kekuatan itu ada pada bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita, mampu mengendalikan emosi kita, sehingga dari pikiran dan emosi yang kita kendalikan, kita bisa arahkan untuk mencapai sukses apapun yang kita inginkan. Nah, buku ini juga banyak mengubah hidup saya karena dari buku inilah kemudian saya terjun di dunia pengembangan diri, terinspirasi dari seorang Anthony Robbins bagaimana dia membantu banyak orang untuk berubah hidupnya dari takut menjadi berani, dari nggak pede menjadi lebih percaya diri, dari yang merasa pesimis menjadi penuh dengan optimisme. Nah, salah satu kisah menarik dari Anthony Robbins yang menginspirasi saya adalah bagaimana dia keliling ya Amerika saat itu untuk membantu orang yang mengalami fobia. Ya, kita tahu bersama bahwa sebagian besar orang itu punya fobia, ketakutan berlebih terhadap sesuatu yang bisa jadi sepele. Misalnya takut terhadap kancing baju, takut terhadap karet gelang, takut terhadap kecoa, takut terhadap cicak. Nah, itu semua tentu saja menjadi sebuah penghalang bagaimana seseorang bisa menikmati kehidupan yang betul-betul bebas dari yang namanya ketakutan. Dan si Anthony Robbins itu mengklaim bahwa dengan teknik yang dia punya, dia mampu bisa membuat orang yang awalnya fobia terhadap ular, hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka tanpa kemudian melewati melakukan terapi yang panjang, itu bisa segera kemudian terbebas dari fobia terhadap ular. Dan apa yang diajarkan oleh Anthony Robbins, dan kemudian saya pelajari juga, ternyata betul, bisa dipraktekkan dan saya banyak kemudian membuktikan bahwa sesungguhnya ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, emosi kita, maka tindakan kita pun akan mudah dikendalikan dan membantu kita untuk mencapai sukses apapun yang kita inginkan. Yuk, kita pindah ke buku yang kedua. Buku yang kedua adalah buku ini. Saya sangat senang bersyukur saat saya kuliah, saya baca buku ini. Seven Habits of Highly Effective Teens. Tuh. Nah, kenapa buku ini penting? Karena dari buku inilah kemudian saya menyadari bahwa
orang sukses itu punya kebiasaan-kebiasaan sukses, kebiasaan-kebiasaan yang efektif yang membuat mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Dan dari kebiasaan itulah kemudian mereka membentuk karakter yang akhirnya membuat mereka layak mencapai sukses apapun yang mereka inginkan. Nah, jadi di dalam buku Seven Habits ini saya belajar tentang bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif yang itu akhirnya bisa membentuk karakter kita. Nah, habits yang pertama yang diajarkan adalah senantiasa be proaktif itu. Proaktif dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang sadar-sadarnya bahwa apapun yang kita inginkan itu bisa kita peroleh. Apapun yang ingin kita capai itu bisa kita capai. Syaratnya adalah kita yang harus proaktif. Kita yang harus punya inisiatif untuk melakukan itu. Kita yang harus kemudian secara aktif bergerak maju mewujudkan apa yang kita inginkan. Tidak ada sukses yang bisa dicapai oleh orang-orang yang reaktif. Artinya apa? Sekedar merespon segala sesuatu di sekitar itu berdasarkan apa yang terjadi. Tapi mereka yang sukses, mereka yang berhasil, adalah mereka yang senantiasa proaktif untuk terus bergerak maju, memperbaiki ketika ada yang keliru, dan belajar ketika ada yang belum diketahui. Itu buku yang kedua yang banyak mengubah kehidupan saya. Nah, buku ketiga yang sangat-sangat powerful yang mengubah kehidupan saya adalah buku ini, Secret of the Millionaire Mind, ya, T. Harv Eker. Nah, kenapa ini banyak mengubah kehidupan saya? Karena dari buku inilah kemudian membuka mindset saya, pola pikir saya tentang bahwa sesungguhnya walaupun saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja, keluarga yang sederhana, keluarga yang ya hidup dari orang tua saya adalah PNS, ya, gaji, ya ketika misalnya terima gaji, ya setelah itu ya mungkin 1 bulan setelah itu ya selesai itu, habis. Karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dari buku T. Harv Eker ini, saya kemudian dibukakan pikiran, dibukakan cara pandang bahwa setiap orang sebenarnya bisa kaya raya. Setiap orang bisa sukses memiliki keberlimpahan materi. Kuncinya adalah di cara berpikir. Karena orang-orang yang kaya raya itu punya cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang biasa saja. Kalau kita ingin kemudian bisa menjadi orang yang kaya raya, maka kita harus adopsi cara berpikir kaya raya, agar kemudian cara berpikir itu menjadi sesuatu yang kita gunakan setiap harinya di dalam bagaimana membangun kekayaan yang kita inginkan. Nah, salah satu hal yang paling saya sukai dari konsep yang diajarkan oleh T. Harv Eker ini adalah bagaimana dia mengajarkan kita cara melihat uang. Nah, orang kaya biasanya mereka ketika mendapatkan uang, yang mereka lakukan adalah bagaimana menginvestasikan kembali uang tersebut, sehingga dari misalnya 10.000 bisa menjadi 15.000, dari 100.000 bisa menjadi 200.000. Demikian seterusnya, sehingga akhirnya kekayaan mereka bertambah banyak. Sedangkan orang miskin kebanyakan adalah ketika mereka mendapatkan uang berapapun jumlahnya, yang terpikirkan di dalam kepala mereka adalah bagaimana saya membelanjakan uang ini, bagaimana saya menghabiskan uang ini. Nah, ini adalah hal sederhana yang saya peroleh dari buku The Secret of the Millionaire Mind, namun sangat banyak mengubah kehidupan saya. Saya jadi tahu bahwa kita bisa mendapatkan income dari mana saja, namun kuncinya kalau mau jadi kaya adalah kita harus punya cara berpikir kaya yang dimana kita bisa mengakumulasikan apa yang kita peroleh sehingga semakin lama semakin berkembang dan terus menjadikan kita mampu menghasilkan lebih banyak lagi kekayaan yang kita butuhkan. Tujuannya apa? Agar kemudian kita bisa lebih membawa manfaat bagi sekitar. Oke, itu 3 buku yang mengubah hidup saya. Nah, mungkin kamu ada pertanyaan itu tentang buku ini. Saya akan jawab dalam review khusus terkait dengan buku itu. Oke, thank you. Nah, silakan buat kamu yang belum subscribe channel ini dan kemudian like, dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.